Ma, Tiarma, boleh dibuka mic-nya. Cara membuka mic menggunakan obeng. Jangan Pak, rusak. Oh. Saya Soalnya apa Tiarma? QP Pak. Oh, QP, alhamdulillah. Jadi QP sudah berapa lama? Sebenarnya saya udah supervisor, dikarenakan saya hamil ditambah corona jadi bobot cantik Pak 3 tahun. Oh, dikira kalau yang hamil peringkatnya diturunin, bukan ya? Jadi saya baru mulai lagi Pak. Iya. Di sini juga ada Dewi Susilawati. Assalamualaikum Bapak Mentor dan semuanya. Waalaikumsalam. Dewi artinya cantik. Su artinya bagus. Sila artinya dasar. Wati artinya perempuan. Artinya perempuan yang jadi bidadari dengan dasar-dasar etika yang baik. Wah, keren banget Amin. namanya. Wow. Gusti Kaulo. Alhamdulillah. Kenapa Teh Dewi memang ikut program ini yang hari ini? Bukannya besok? Hari ini juga ikut aja kan buat seluruh peserta FG. Pamali. Kan rugi kalau nggak ikut kelasnya Bapak. Kalau yang ikut kelas ini Teh Balita. Kan Teh Dewi mah udah kumisan. Bapak mah bisa wae. Pak, apa tadi Pak? Perempuan cantik apa Pak? Artinya? Tanya Om Dika itu. Om saya juga diajarin nama Om Dika Ih. tebak-tebak nama Teh. Tapi tadi bagus banget tuh. Apa ih? Dewi artinya bidadari. Ya. Su artinya baik. Ya. Sila artinya dasar. Ya. Wati artinya perempuan. Ya. Perempuan itu artinya asal kata dari empu. Empu itu adalah manusia atau wanita yang serba bisa. Amin. Jadi, ya Allah. Dewi Susilawati itu adalah bidadari yang mempunyai karakter wanita baik serba, yang mempunyai dasar karakter wanita serba bisa. Itu namanya artinya Dewi Susilawati. Di sini ada juga Darustadi segala macam. Ini mau ngapain pada nongol di sini? Ya Allah, hatur nuhun Bapak. Akhirnya aku bisa menemukan arti namaku yang sesungguhnya. Gusti Amin. Kaulo. akanku apa ya Pak, selalu diingat nih arti nama ini. Biasanya aku kalau nanya Dewi Susilawati kan ada ya Pak yang di fokus grup itu artinya apa, dia suka bilang udah aja wanita keberuntungan gitu aja. Kalau wanita keberuntungan berarti adalah wanita suka beli judi online. Hah? Mentor Dika ini kenapa yang ikutnya TL WTL semuanya kumaha ini Teh? Belum, ini mau diwaro-waro dulu, udah dibagikan tadi. Sebentar ya. Woro-woro, selesainya aja jam 14.10. Ini malah mentor saya Dea juga ada di sini. Cak mana nih Cah Batino ini? Kita sudah tak paca begawe lagi, cak mana? Nggak ada loka dah. Hadir Pak Evi. Bakso mana itu? Bakso mano. Bakso mano. Assalamualaikum Pak Mentor. Ya, bakso mano itu bakso Malang atau bakso Kediri? Bakso Jawa Timur. Oh, bakso Jawa Timur. Saya di sini. Weleh ini ngapain juga ini?
Ini ada berapa itu? Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, bah. Kadea. Kalau panggil saya, terus panggil Kadea. Teringat Kadea terus. Ini sudah jam 2:13. Pak Epi, saya sapa dong. Ada yang bicara siapa? Assalamualaikum. Ada suara tanpa rupa. Assalamualaikum, selamat siang Pak Mentor. Di sini Apriliani. Halo, Kareli. Apriliani, Iya Pak. kenapa dirimu cantik pakai kerudung, lengannya seksi? Saya lagi Ada Pak Elvi. Iya, cemano. Cantik Nina. Ai, nggak apa-apa kan Pak, sampai ya hiburan lah, Cindera Mato. mumpung di rumah Pak. Jadi saya ke WhatsApp. Ya, saya juga dan Keren suaranya. itu mundur maju, apa yang mundur maju? Ada Pak, Kayak bis kota mundur maju itu. kita lagi nge-DJ. Oh, DJ. DJ pemain Mia. Iya. Itu Mas Andi ada di mana itu Mas Andi? Ngapain pakai di video-videoin segala? Hanya harus buka kamera. Ntar saya di ini lagi. Dari Pak Evi, Ini training diomelin. untuk balita. Kan belajar. Iya, bukan yang oversex. Oh. Ini balita ini, bukan oversex. Kan TLWTL wajib hadir mentor. Oh gitu. Iya, Wah, ini kan balitanya mendampingi. nggak ada TLWTL-nya yang lengkap. Ini 5 menit lagi ya Pak. Ini balita lagi pada dikumpulin, sedang dikumpulin satu-satu. Pak Edika. Wah. Balita-balitanya lagi dikumpulin katanya. Mau imunisasi ya. Tuh Teh Aya rumahnya bagus, ada di belakangnya kolam renang Teh Aya. Teh Aya mah aya wae ngabibita ya Teh Aya teh. Mampir Pak. Awas Teh Aya, jangan mundur nanti ngejomplang masuk ke kolam renang itu. Titin, jangan bengong aja Titin. Nah gitu senyum. Titin tuh harus senyum. Senyum itu lebih manis daripada bengong. Kalau bisa. Oh ada Teh Nani segala macem. Ini mentor Teh Nani ada di mana nih Teh Nani? lagi di rumah. Gini hari ayah di rumah. Iya, nih lagi. Baru pulang. Oh. Om Andi kenapa belum tidur? Kata Pak Evi, kalau belum jadi presiden tim nggak boleh tidur. Loh kan nanti malam ada sepak bola. Oh, aduh, udah nggak itu Pak, udah nggak zaman saya nggak Oh. senang. Kan. Iya. Kalau Ketawa saya sama boleh, dia, ketawa iya. aja sama dia. Kalau saya boleh nonton karena sudah pensiun. Pensiun. Ini Teman-teman Nabil, yang Nabil dari partai TLWTL. politik apa Nabil kamu datang? Teman-teman yang TLWTL, Iya, Pak. saya Iya, Pak Evi. datanya, screenshotnya ke grup leader ya, mohon dijapri satu-satu para peserta yang harusnya ikut kelas
spesial kasih sayang ini ya. Mohon bantuannya. Siapa Rel? Dia Misrati. Widya Misrati Emuna. Memuna. Lagi. Jadi Eli udah kirim semuanya. Belum karena kan saya belum muter-muter. Misrati udah ngeliat. Udah, kan. Nah, Bapak cek aja di itu. Nggak ada belum pada masuk. Memunati. Mentor saya kayaknya belum dijadiin co-host. Oh siap, sebentar Pak Epi. Udah Pak Epi? Udah jadi co-host? Oke. Sudah sekarang. Sudah Pak Epi jadi co-host? Sudah ya. Waalaikumsalam. Kak, itu masuk ke
Sudah lengkap, ada 42 nih. Dea lagi makan apa, Dea? Minum Pak Epi. Oh, Pak Epi kok minum. belum dibuka? Oh, saya mah di balik layar. Yang akan tampil Mbak Lika, bukan saya. Mbak Lika Jangan itu Pak Epi adalah pengen lihat mentor mukanya. saya. Mbak Lika itu sekarang mentor saya. Jadi saya bicara di depan, di belakang. Lika Balikannya itu Pak nanti yang, Epi. ya, Lika yang akan maju tampilnya. Nih yang namanya mentor kita sekarang sudah diperlihatkan di layar. Dari tadi lah Pak sudah tampil Pak. Nah, silahkan memperkenalkan diri Mbak Lika. Silakan Pak Epi. Teman-teman mohon TLWTL ya, yang tadi saya share di grup leader, tolong dilihat yang kelompoknya masing-masing, tolong dicek ya. Kemudian diingatkan untuk segera rename ya, agar bisa di-approve, agar kita bisa segera mulai. Tidak bisa semua ikut kan? Iya, nggak bisa semuanya Pak, hanya Oh. TLWTL, SNP sama yang 0 sampai 499. Yang tidak pakai nomor absen akan di-remove. Ini peserta kelompok 10 kok nggak bisa masuk ya Pak? Belum bisa karena VIP-nya belum berapa Kak? di-rename. Ya VIP-nya ini ada daftarnya kok Pak. Ada namanya di situ? Ya. Kalau ada namanya di situ, minta dia rename nggak? Ini masuk belum bisa. Yang namanya Neni Sutanti. Neni Sutanti. Ya. Ini barusan WA nggak bisa masuk. Sudah di rename? Belum kayaknya. Nah, minta di rename dulu. Di-rename ya teman-temanku. Ya, itu sudah ada Aprina, bisa tolong di-admit. Ada daftar namanya. Sudah di rename. Kelompok 8. Terus
Oke. Oke, baik. Pak Evi, mungkin kita bisa mulai ya sambil yang lainnya di-edit satu persatu, Pak. Boleh, silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan selamat siang teman-teman semua. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di sini. Ya, kelas ini adalah kelas spesial teman-teman. Ya, di mana di kelas ini kita akan belajar menembus batas-batas yang selama ini membatasi kita untuk mencapai dream dan goal kita. Nah, teman-teman, ya, kelas ini adalah kelas spesial, ya, yang diberikan dengan tujuan untuk membantu teman-teman melakukan, ya, sebuah langkah baru, sebuah arahan baru agar teman-teman di next, ya, kelas bisa bergabung di kelas grup coaching yang lebih tinggi lagi. Hari ini ya luar biasa mentor kita Pak Evi berkenan menyediakan waktu untuk memberikan sharing kepada kita semua. Ya, sebelum memulai ya, mari kita buka bersama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum beliau memulai, ya saya mohon dengan rendah hati kiranya teman-teman yang hadir bisa merename namanya. Rename nama dengan FG34, kemudian kelompoknya kelompok berapa, nomor absennya berapa, baru namanya. Terima kasih. Kepada Pak Evi, waktu dipersilakan. Baik, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waprodko, Om Dika, Ibu Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian Umi, para adik, ternyata Ibu Kepala Sekolahnya juga ada. Dikira Bapak Kepala Sekolah aja yang ada, ternyata Ibu Kepala Sekolahnya juga ada. Para TL dan WTL, kemudian para peserta Zoom sore ini. Hari ini kita sama-sama belajar. Materinya luar biasa yang dibuat oleh Waprodko adalah break your limit. Ya, artinya pecahkanlah atau teroboslah batas kemampuan yang menyelimuti dirimu. Atau teroboslah langit-langitmu. Atau teroboslah yang menghalangimu. Break your limit supaya teman-teman semuanya tahu. Awalnya adalah keluarlah dari zona nyamanmu. Keluar dari zona nyaman, tapi setelah keluar dari zona nyaman, ya out of comfort zone, kemudian baru break your limit. Tapi kalau agak sulit, maka pecahkanlah yang namanya mental block. Ya. Mental block itu adalah orang yang selalu menyampaikan, kenapa hidup seperti ini, itu karena nasibku. Kenapa saya seperti ini? Ya karena pendidikan saya rendah. Kenapa saya seperti ini? Maklumlah saya seorang wanita. Kenapa saya seperti ini? Maklum saya wong deso. Nah, ya. Itulah yang disebut dengan mental block yang membatasi. Maka mental block ini harus dibuang jauh-jauh bahwa kita dilahirkannya sama. Tetapi teman-teman karena kebiasaan yang lama, maka teman-teman ada di sebuah kebiasaan yang tidak bisa keluar. Yang namanya zona nyaman. Ketika Anda melakukan DMO, melakukan bisnis, merasa baik-baik saja, artinya bahwa teman-teman belum melakukan apa-apa. Kalau kaki belum pegel, mata belum sepet, bibir belum seriawan, kepala belum cekot-cekot,
itu artinya kita masih ada di zona nyaman. Ya. Kalau sudah keluar, pasti badan pegel-pegel, kadang-kadang ngantuk, ya. Kemudian sering salah paham, kemudian sariawan, sirah cekot-cekot. Nah, itu tandanya bahwa kita itu adalah ada di jalan yang benar atau di jalur yang benar. Kalau sudah ada di jalur yang benar, maka keluarlah dari zona itu di mana pikiran Anda harus bisa menembus. Namanya break your limit. Nah, teman-teman yang ada di sini sebagian ada yang masih di bawah limitnya. Itu yang disebut harus diberikannya pelayanan khusus. Di luar yang zona nyaman itu ada dua, teman-teman. Yang pertama itu adalah orang yang tidak perlu diberikan motivasi, dia sudah bisa berlari. Itu namanya extraordinary people. Orang-orang yang luar biasa. Dan itulah yang sering namanya menembus batas. Kalau bahasa Inggrisnya break your limit. Ya. Kalau ada orang akan bekerja, mau melakukan adalah kalau dipangku dulu, dibopong dulu, dipeluk dulu, dicium dulu, itu namanya orang-orang yang kurang kasih sayang. Maka harus diberikan kasih sayang. Ya. Nah, mungkin teman-teman yang ada di sini adalah ada di kelas ini. Nah, sekarang bagaimana orang-orang yang ada di sini? Cirinya apa? Kita orientasi di bisnis Herbalife. Kalau teman-teman di sini adalah member yang penghasilannya di bawah 2 juta per bulan, itu artinya konsultan Herbalife ada di bawah garis kemiskinan. Ya, tidak akan semangat. Kalau ada SC yang penghasilan per bulannya di bawah 5 juta, itu ada masalah. Harus diberikan bantuan khusus. Makanya diberikanlah namanya kelas spesial. Karena ini adalah SC yang ada di bawah kemiskinan Herbalife. Ada miskin, ya, teman-teman harus paham nih. Ada fakir, ada miskin. Kalau fakir itu tidak punya pekerjaan, tidak dagang, tidak ada bisnis. Kalau miskin punya pekerjaan, tapi tidak cukup gajinya. Jadi member Herbalife penghasilannya tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh Herbalife. Kalau ada QP yang penghasilannya di bawah 7 juta, nah itu adalah bermasalah. Kalau ada supervisor yang di bawah 10 juta penghasilannya, itu adalah punya masalah. Atau World Team yang penghasilannya di bawah 12 juta, itu ada masalah. Kalau ada G-Team yang penghasilannya di bawah 24 juta, itu ada masalah. Maka ini memerlukan kelas spesial. Ada apa di balik itu? Yuk kita sama-sama analisa keadaan ini. Perhatikan, caranya bagaimana keluar dari zona ini. Harus bisa menembus batas itu, apa yang harus dilakukan. Nah, ya teman-teman, perhatikan. Kita semuanya harus berani bermimpi besar. Harus berani bermimpi besar. Bermimpi besar, punya impian yang besar, jangan yang kecil-kecil, yang besar. Dan impian itu harus menjadi kenyataan. Ya. Impian yang kuat, keinginan yang kuat, hasrat yang kuat, itu adalah modal dasar yang menjadikan titik awal dari segala macam prestasi. Baik di dunia bisnis,
di dunia olahraga, di dunia politik. Kalau orang itu tidak mempunyai impian yang kuat, maka tidak akan pernah menjadi siapa-siapa. So, lalu apa alasannya Anda menjalankan bisnis Herbalife? Coba mulai dari sekarang dibenahi alasannya. Coba bagi teman-teman yang betul-betul berniat melakukan bisnis, ya, kalau testimoni, kalau berbicara, tidak lagi menyampaikan, saya masuk Herbalife karena produknya bermanfaat untuk saya. Artinya ya teman-teman sudah tahu manfaatnya, jadi tidak perlu mendapatkan bisnis Herbalife yang bagus. Atau saya masuk di bisnis Herbalife ingin menyehatkan masyarakat. Lebih baik saya masuk Herbalife punya impian yang besar. Impian besar itu apa yang melandasi impian yang besar, impian yang kuat. Impian yang kuat yang besar itu didasari oleh 3 hal yang sangat penting. Nah, ya. Apa saja nih teman-teman dasar yang kuat yang penting itu? Yang pertama, teman-teman coba ingat-ingat masa lalu kita. Masa lalu teman-teman, masa lalu saya. Apakah ada penderitaan yang betul-betul mengingat, yang menyakiti, dan di hati sanubari kita itu sangat perih. Sehingga saya tidak mau seperti itu lagi. Saya ingin berubah. Saya harus hijrah dari tempat seperti itu. Ya. Nah, itu adalah yang ada di gambar di sebelah kiri. Nih yang ini ya. Kehidupan yang lalu kita itu adalah sulit. Tapi bagi teman-teman misalnya ya. Misalnya teman-teman waktu yang lalunya baik-baik aja. Waktu kecil dimanja-manja, setelah dewasa berfoya-foya, sekarang kaya raya, maka tinggal nunggu masuk surga aja, nggak usah ngapa-ngapain. Ya. Tetapi kalau teman-teman mau berbuat sesuatu, maka kalau tidak punya latar belakang yang istimewa itu, coba ingat-ingat. Teman-teman sudah diberikan atau dipandu, dibantu, dan dimomong, disekolahkan oleh orang tua. Coba sekarang kita sama-sama. Coba lihat yang gambar sebelah kanan ini. Ini anggap saja orang tua kita. Coba bayangkan wajah ini adalah wajah mama kita. Wajah ini adalah wajah ibu kita. Coba tatap baik-baik wajah ini. Coba ingat-ingat waktu kita kecil. Apa yang disampaikan mama kepada kita? Apakah sudah sesuai nasihat mama ini kepada kita waktu kita masih kecil? Coba ingat-ingat. Kalau teman-teman melihat gambar itu tidak ada perubahan di matamu, matanya tidak berkaca-kaca, apalagi sampai meneteskan air mata, maka teman-teman itu termasuk saya, kita semua, itu adalah manusia yang sudah kebal. Dan sudah tidak ada tenggang rasa kepada orang tua kita yang melahirkan dan membesarkan. Karena kita sudah tidak bisa lagi memberikan ucapan terima kasih, apalagi hal-hal yang istimewa kepada orang tua. Ada seorang ustadz yang selalu menasehatin kepada saya di ceramahnya. Kalaupun Anda bisa memberangkatkan haji orang tuamu, ya, bisa memberangkatkan haji orang tuamu, maka sebenarnya Anda itu belum bisa membahagiakan orang tua. Malah kalau Anda bisa menggendong dari Safa ke Marwah selama sa'i, selama berjalan menunaikan ibadah haji, itu pun belum cukup
melakukan kebaikan terhadap kedua orang tuamu. Begitu besarnya jasa kedua orang tua itu, kalau seandainya teman-teman bisa menatap wajah ibu kita. Menatap kita termenung dengan garis-garis tua yang ada di wajahnya. Itu caranya kita untuk memperkuat impian. Untuk apa kita ini menjalankan bisnis Herbalife. Bagi teman-teman yang sudah melakukan ini, bagi teman-teman yang punya putra yang sedang masih kecil dan memerlukan adalah sebuah harapan besar bagi kita semuanya. Coba anak kita ini yang digendong ini yang masih kecil ini hendak jadi apa nantinya? Apakah anak kita itu akan sama dengan saya atau lebih buruk dari saya atau lebih baik dari saya? Coba kita pikirkan sekarang. Lihat anaknya. Ketika tidur, coba lihat anak kita. Apakah anak kita ini setelah dewasanya nanti akan lebih baik dari saya? Kalau jawabannya itu adalah ya, coba lihat apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah persiapkan. Kalau memang belum, lupakan zona nyaman itu. Tinggalkan lifestyle itu. Lakukan yang namanya real style. Keadaan kehidupan yang sebenarnya untuk melanjutkan kehidupan anak-anak kita. Ya. Nah, kalau kayak Nabil kan belum punya anak. Maka apa yang dilakukan untuk abinya? Apa yang dilakukan untuk amiknya? Coba sama-sama ambil fotonya, coba bertanyalah kepada foto itu. Apa yang sudah dilakukan Abi kepada Nabil? Lalu sumbangsih apa yang akan Nabil berikan kepada Abi yang sudah meninggalkan warisan seperti ini? Itu adalah contoh teman-teman. Itu yang harus lakukan. Setelah selesai pertemuan ini, coba ambil foto mama kita. Atau orang tua kita yang sudah meninggal. Itu adalah cara bagaimana kita keluar dari zona nyaman atau kita melakukan break your limit. Keluar dari batas kemampuanmu, keluar dari zona nyamanmu, bisa menembus batas. Itu yang dimaksud kelas ini. Lanjut teman-teman. Ini adalah salah satu contoh sharing saya. Apa alasan saya menjalankan bisnis Herbalife? Saya punya angan-angan adalah ketiga putra saya yang laki-laki, perlihatkan ini yang di sebelah kanan bawah. Ini adalah anak saya yang pertama, ini adalah anak saya yang kedua, ini anak saya yang ketiga. Ketiga-tiganya laki-laki. Waktu itu apa yang harus saya lakukan supaya ketiga anak saya ini lebih baik daripada saya. Sehingga saya mempunyai impian yang sangat besar untuk ketiga anak ini untuk lebih baik. Saya punya impian ketiga anak saya, ini saya dan istri saya. Saya menginginkan anak saya pendidikannya yang harus lebih baik dari saya. Itu adalah impian saya. Saya ingin mewujudkan impian anak saya yang pertama, ingin kuliah, ingin sekolah di luar negeri. Dan saya juga menginginkan apa yang diinginkan oleh anak saya yang kedua bisa kuliah di luar negeri. Saya pun menginginkan anak saya yang ketiga yang punya cita-cita ingin kuliah di luar negeri. Dan inilah impian yang kuat saya yang menjadikan titik awal atau tonggaknya saya berjuang habis-habisan untuk bermimpi besar supaya ketiga anak saya itu bisa mendapatkan, bisa berangkat, bisa melakukan, bisa berada di tempat yang diinginkan. Teman-teman, alhamdulillah, salah satu dari rezeki yang dititipkan oleh Allah kepada Herbalife yang diberikan kepada saya, putra saya yang pertama sudah selesai di Berlin. Sekarang sudah menetap di Bremen. Yang kedua itu adalah dari Bonn. Sekarang menetapnya ada di kota pelabuhan namanya Kiel. Masih di Jerman. Yang ketiga ini adalah ada di Hannover, perbatasan dengan negara Belanda.
Ini adalah ketiga anak saya adalah di akhir tahun kumpul seperti ini. Itu teman-teman caranya. Kalau teman-teman adalah yang melatar belakangi keadaan di Herbalife itu adalah ibu, sekali lagi ibu atau nenek atau orang tua, coba ambil fotonya, perbesar dan tempel dan masukkan di dompet atau di HP, selalu dilihat apa yang hendak diperbuat untuk orang tua itu. Kalau teman-teman tidak seperti itu, mudah capek, mudah lelah, gampang males, enggan, males gerak, dan seterusnya. Coba lihat terus itu. Maka kita akan keluar dari zona nyaman. Kalau kata Om Dika itu, kita bisa keluar menembus batas, menembus limit kita yang ada di dalam pikiran kita. Ya, coba lakukan teman-teman. Saya tidak tahu. Kalau saya selalu foto ketiga anak saya. Ya, kalau teman orang tua cari foto. Jangan yang paling bagus, yang paling menyakitkan, yang paling menyedihkan keadaan foto orang tua kita. Ya, kita lanjut. Karena saya dikasih waktunya 20 menit karena tadi terpakai. Nggak tahu Om Dika akan menambahkan. Perhatikan berikut. Apa yang harus dilakukan yang kedua? Setelah teman-teman berjanji, bersumpah atas nama diri sendiri untuk mensukseskan apa yang diimpikannya, impian besar itu harus yakin bisa diraihnya. Materi ini adalah saya mengambil 3 buah sumber buku. Yang pertama adalah Stephen Covey dari buku yang namanya Seven Habits. Buku yang kedua adalah Berpikir Menjadi Kaya, karangan Napoleon Hill. Dan ketiga adalah buku Berpikir Berjiwa Besar, karangan David J. Schwartz. Nah, ya. Kata si Stephen Covey menyampaikan seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman ingin sukses masuk di Herbalife, mau apa di Herbalife itu? Apa yang ingin dicapainya di Herbalife itu? Teman-teman selalu menyampaikan saya ingin jadi presiden tim. Kalau saya hemat saya belum cukup. Ya. Yang benar itu adalah presiden tim sesuai penghasilannya dengan levelnya. Kalau G-Team seperti saya harus punya penghasilan sesuai dengan level saya. Kalau teman-teman supervisor apakah sudah punya penghasilan sesuai dengan levelnya? Kalau tidak sesuai, teman-teman itu adalah sudah mati rasa dalam kehidupan ini dan tidak akan pernah menjadi siapa-siapa. Karena impiannya sudah tenggelam. Ya, caranya bagaimana? Yang pertama tadi adalah hadirkan foto itu sesuai dengan impian masing-masing. Dan yang kedua, kata si Stephen Covey, kita itu mau jadi apa? Endingnya akan di mana? Kalau misalnya presiden tim boleh, boleh. Chairman club boleh, boleh. Kemudian founder circle boleh, boleh. Hanya saya teman-teman, sebagai sahabat teman-teman, saya titipkan. Penuhi kebutuhan ekonomi keluarga, raihlah peringkat itu. Walaupun teman-teman belum menjadi presiden tim, walaupun teman-teman belum menjadi chairman club, walaupun teman-teman belum menjadi founder circle, minimal keluarga itu sudah sejahtera. Oleh karena itu, dapatkanlah uang ini sesuai dengan levelnya penghasilan ini. Apakah teman-teman sudah mempunyai penghasilan sesuai dengan levelnya? Kalau belum, impiannya belum jelas. Artinya teman-teman masih ada di zona nyaman. Oleh karena itu judul ini Anda harus keluar dari zona nyaman itu untuk meraih impian. Volume point tinggal dilihat apakah supervisor sudah 2.500 per bulannya.
Tim apapun untuk mendapatkan royalti di 5% harus 2.500. Kalau SB dan QP, apakah sudah 1.000 volume point setiap bulannya? Kalau SC, apakah sudah 500 volume point setiap bulannya? Kalau member, apakah sudah 350 volume point setiap bulannya? Kalau belum, berarti memang kita masih ada di wilayah-wilayah zona di bawah garis kemiskinan standar hidup Herbalife. Atau mungkin teman-teman mengutamakan lifestyle daripada real style. Kita lanjut teman-teman. Ya, kita lanjut. Sekarang bagaimana caranya, cara pikiran kita mencapai impian kita? Caranya, kata si Stephen Covey, kita harus yakin, itu adalah pertama. Setelah yakin, kata beliau, harus punya inisiatif. Inisiatif untuk maju, inisiatif untuk berkembang, inisiatif untuk mendapatkan profit, inisiatif harus setiap hari ada closing. Yang kedua, harus mempunyai ketahanan. Tahan bekerja minimal 8 jam. Tahan terhadap ngantuk, tahan terhadap godaan, tahan terhadap ujian, tahan terhadap penolakan. Semuanya harus mempunyai ketahanan yang kuat. Syarat yang nomor 1 tadi adalah punya fondasi income kita harus standar. Itu adalah basicnya, dasarnya. Dan kata beliau, mempunyai keinginan kuat untuk meraihnya. Itu adalah cara untuk mencapai impiannya. Kalau teman-teman ya belum punya keinginan kuat, sampai dimanapun akan begini-begini saja. Tidak apa-apa belum meraih impian, minimal kesejahteraannya sudah diraih. Saya sambil ngelihat jam ya, takutnya kelewat. Ya, kita sekarang lanjut. Lanjut kita teman-teman. Berani bermimpi besar itu harus yakin. Kan tadi. Gambarkan dan yakini bisa meraihnya. Teman-teman, apakah saya sudah meraihnya? Dari apa yang saya lakukan teman-teman, waktu itu saya bersumpah dengan cara apapun saya harus bisa membiayai ketiga anak saya ini selesai kuliahnya di luar negeri. Ini adalah kemarin teman-teman, waktu pertama kali fokus grup ke-3-4 dimulai, saya minta cuti 1 bulan karena mendampingi ketiga pangeran ini jalan-jalan kemanapun dia suka. Karena berlibur di Indonesia selama 1 bulan. Jalan-jalan juga dengan menggunakan kemanapun mau ikut, saya ikuti, dan perjanjian semuanya tidak pegang HP. Ya. Jadi teman-teman, saya bersyukur, saya alhamdulillah, terima kasih ya Rob, melalui Herbalife dan bisnis-bisnis saya yang lainnya, saya sudah meraih impian demi anak-anak ini semua. Gambaran ini sudah saya gambarkan. Om Dika boleh bantu di mute. Ada yang bocor. Teman-teman, keyakinan, saya yakin bisa meraihnya. Ini adalah salah satu contoh. Kalau ibundanya yang diimpikannya adalah foto ibundanya. Kalau saya kebetulan anak saya, selalu foto anak saya. Saya punya inisiatif, selalu ada inovasi-inovasi baru. Harus tangguh apapun yang menghadang saya. Nah, setelah itu teman-teman, apa yang harus dilakukan? Tadi kurang bagus teman-teman. Sudah waktunya dimulai, pesertanya belum lengkap. Masih belasan. Karena apa? Orang yang mempunyai berani bermimpi besar itu harus mempunyai nilai tambah. Harus mempunyai pengetahuan khusus. Ya, perhatikan teman-teman semuanya. Bagaimana caranya? Harus belajar. Belajar itu apa itu belajar? Harus berubah tingkah laku. Mengajar bagaimana kita cara merubah tingkah laku murid kita atau siswa kita atau si pembelajar kita.
Kalau kita memberikan training, apakah teman-teman semuanya akan melakukan setelah training ini? Kalau memang belum melakukan, kalau saya menyarankan jangan buang-buang waktu, istirahat aja. Setelah kepentok, setelah sulit, setelah susah, baru mulai lagi bisnis ini. Namanya belajar, teman-teman, istilahnya dalam pendidikan yang disebut dengan long life education. Bahwa belajar itu seumur hidup. Jangan merasa sudah tamat SMA berarti sudah tidak baca buku, sudah tidak belajar. Itu namanya sudah mati. Jangan sampai merasa sudah sarjana, sudah tamat kuliah, tidak lagi belajar, tidak lagi baca buku, tidak lagi training, tidak lagi seminar. Itu sudah mati perkembangannya. Ya. Kalau psikologi itu ada lagi yang namanya psikologi umum, yang membahas tentang perilaku manusia, dan psikologi perkembangan yang melihat perkembangan manusia dari segi pendidikan. Oleh karena itu disebut long life education. Lain kali teman-teman tidak seperti itu. Training jam berapa ya sebelumnya harus ada. Kalau enggak ya udah nggak usah ikut sekalian. Lebih baik DMO aja melakukan hal-hal yang lebih penting. Kalau menurut teman-teman training ini adalah tidak penting. Kemudian di sebelahnya teman-teman selain belajar adalah pengalaman. Apa itu yang dimaksud dengan pengalaman? Istilah yang dipakai adalah namanya pengalaman itu adalah empirik. Ya. Empirik itu apa-apa yang kita lakukan dan berhasil itu harus dicatat. Contoh, saya nyebar flyer 25 atau 100 deh yang lebih mudah. Besok ada yang telepon berapa, datang ke NC berapa, closing berapa. Besok sebar lagi 100. Yang telepon atau WA berapa, yang datang ke NC berapa, yang program berapa. Dan terus tulis seperti itu selama 3 bulan. Itu yang namanya empirik. Berapa lama? 3 bulan kali 3. Jadi 3 kali 3 bulan. Setelah 3 kali 3 bulan, kalau memang DMO ini adalah tidak tepat yang dilakukan oleh teman-teman, boleh ditambahkan atau mensisipkan DMO yang lain. Ya. Kalau teman-teman melakukan kepo, maka teman-teman harus ditulis, harus dicatat. Ya. Harus dicatat, harus tahu persis. Kalau buka NC profitnya berapa dengan menjual 50.000? Teman-teman harus tahu dari satu kaleng shake itu berapa gelas. Dari NRG itu jadi berapa gelas. Dari ALU itu menjadi berapa gelas. Bisnis itu harus rinci. Harus rinci. Itu namanya bisnis yang profesional yang disampaikan di dalam bukunya yang disebut adalah si Stephen Covey ini, belajar dan pengalaman. Pengalaman ini adalah yang diusulkan, yang disampaikan oleh si Napoleon Hill. Harus ada template yang digunakan. Apakah Anda, pertanyaannya ya, kata si Stephen ini, apakah Anda disiplin untuk terus belajar di bisnis Herbalife? Silahkan jawab sendiri. Para mentor, para TL, para WTL, termasuk saya semuanya, kami semuanya juga melakukan hal yang sama. Bukan hanya di dalam negeri, sekarang di luar negeri. Teman-teman, sekarang di luar negeri, kalau ada lakukan, itu namanya apakah Anda disiplin untuk terus belajar? Ini adalah yang saya lakukan, teman-teman. Berani bermimpi besar dari pengalaman. Nah, tadi kan belajar ya, teman-teman coba lihat. Ini adalah belajar di luar dan di dalam negeri. Kebetulan ini adalah yang di luar negeri. Sekarang dari pengalaman, lihat pengalaman saya. Pertama kali saya buka NC, lihat teman-teman, yang gambar sebelah kiri atas. Karena saya latar belakang saya adalah kepala sekolah, saya buka yang namanya kantin sehat. Ini teman-teman dulu NC saya.
Perhatikan lebar dari sini ke sini, itu adalah 1,20 cm, 1 meter 20 cm. Kantin, hanya muatnya untuk saya dan 2 orang anak. Sedangkan panjangnya dari ujung sini sampai ujung sini bisa duduk 2 orang. Panjangnya adalah 1,6 meter, 1,7 deh asnya. Jadi hanya bisa muat untuk 2 meja belajar sekolah. Ditutupi karena banyak bekas spidol, tip X dan pensilnya, saya tutupi dengan kain yang berwarna hijau dan ditutupi dengan plastik bening. Sebelum ditutup plastik bening ada foto before after. Jadi seperti ini. Kemudian uangnya masuk, terus saya kumpulkan, kemudian saya pindah yang lebih besar lagi. Ini adalah sudah komersial. Ini adalah di kantin, ini di komersial yang adanya di Jalan Bangkaraya nomor 29 Jakarta Selatan. Ini sudah jauh lebih besar dari sini. Setelah itu saya pindah ke sini. Namanya Sunset. Nah, ini adalah sudah ruko. Ini sudah ruko, teman-teman, ya. Panjangnya adalah 7 meter, aslinya adalah bersihnya 6,5 meter, panjangnya adalah 29 meter. Jadi bisa Fit Club di sini, bisa OM dan seterusnya. Dan sekarang adalah home club. Seperti ini, dan juga saya mempunyai yang namanya NC virtual yang di sini. Ya. Nah, dari pengalaman dari kecil terus lakukan saja, terus lakukan komitmen sesuai dengan tadi yang di langkah pertama tadi, punya keinginan yang keras dan yakini bisa diraihnya, dan kita harus mempunyai nilai tambah pengetahuan khusus, belajar terus, terapkan, dan kita mempunyai pengalaman yang disebut dengan empirik. Dan ini adalah NC saya yang sekarang. Ini adalah home clubnya, ini fit clubnya, dan ini adalah tempat pelatihannya. Ini adalah halaman di depan rumah, di samping rumah, dan di belakang rumah. Untuk meyakinkan ini adalah punya saya, maka saya foto ada di dalam sini. Kita harus berani bermimpi besar seperti apa yang diinginkan. Berani bermimpi besar, perlihatkan apa yang akan diraihnya. Fotonya apa? Ya, oke. Teman-teman semuanya, terakhir, keputusan. Nah, kapan teman-teman itu berani mengambil sebuah keputusan untuk sukses? Berjanji pada diri sendiri, tulis hari ini. Tanggal berapa hari ini, jam sekian setelah mengikuti training, saya mengambil keputusan untuk sukses di Herbalife. Apapun yang terjadi yang ada di hadapan saya akan merobeknya, saya akan menembusnya, saya akan mendobraknya. Kata Coach Dika, kita lihat ke belakang lagi. Ya, kata beliau, break your limit. Ya, harus bisa memecahkan apa yang hambatan yang ada di depan mata kita. Caranya seperti apa? Nih, seperti ini. Jebol itu tembok itu yang menghalangi. Jebol itu adalah kendala-kendala itu. Hancurkan tembok besar yang ada di depan mata. Setelah itu berdiri tegak. Sampaikan. Nah, teman-teman, sampaikan di tempat ini. Atau teman-teman berdiri di depan NC. Atau teman-teman berdiri di jendela, lihat kota besar itu. Hai kota Jakarta, saksikan 2 tahun dari sekarang saya akan menjadi apa? 2 tahun dari sekarang saya akan mempunyai tabungan sekian. 2 tahun dari sekarang level saya ini. 2 tahun dari sekarang saya punya ini. Coba teriak. 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 Bila perlu di depan NC. Bila perlu di depan rumah. Bila perlu teman-teman kalau menjadi guest speaker. Berani mengambil keputusan. Kata si David J. Schwartz, berani mengambil keputusan untuk sukses.
Kalau belum diucapkan, belum dikumandangkan, belum diucapkan, belum diteriakan, teman-teman belum serius. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Itu kata si David J. Schwartz. Ketika pikiran Anda belum menjadi apa-apa, selalu ada kendala, maka Anda akan terus menjadi kendala. Sehingga teman-teman, kalau berani bermimpi besar untuk sukses, teman-teman bisa pensiun mungkin sebelum waktu pensiun. Sekarang saya sudah pensiun karena usia saya sudah 65 tahun, tetapi saya tetap berkiprah. Tetap saya menjalankan bisnis ini, tetap saya memberikan training, tetap saya membantu banyak orang. Sambil saya menikmati hidup. Setelah sekian lama saya kerja keras. Ini yang selalu saya tampilkan. Saya main-main di dasar laut. Ya, ini foto saya dan istri saya. Saya jalan-jalan ke gunung. Setiap kali ada tempat-tempat yang indah, tempat sunset dengan sunrise, selalu saya datang ke sana. Saya senang bermain ke gunung. Saya senang juga pesta. Saya juga senang ke laut-laut melakukan. Saya senang jalan-jalan. Dan selalu saya pergi ke mancanegara. Minimal dalam 1 tahun saya 2 kali jalan-jalan ke luar negeri. Yang bukan dari Herbalife, bukan karena training. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan itu? Berani bermimpi besar, sebesar apapun penghasilan Anda, sebagus apapun bisnis Anda, sehebat apapun kerja keras Anda, kalau manajemen keuangannya, pengelolaan keuangannya buruk, maka bisnis Anda pasti tutup. Sekali lagi, produk Herbalife bagus. Bisnis Herbalife bagus. Marketing plan Herbalife bagus. Sistem Herbalife bagus. Sudah teruji, terbukti. Founder Circle banyak. Chairman Club banyak. Presiden tim berjubel, berjibun. Minta bukti apa lagi? Yang jadi masalah adalah kitanya manajemen keuangan yang nggak bagus. Sebagus apapun bisnis, seberapa besar pun penghasilan kita, kalau manajemen keuangannya itu adalah buruk, teman-teman tidak bisa abadi di bisnis ini. Banyak orang yang buka NC kemudian setelah 1 tahun habis kontraknya tutup. Malah berhenti dari Herbalife. Kenapa? Bukan karena bisnisnya yang nggak bagus, bukan karena produknya yang mahal atau tidak laku, tetapi karena manajemen keuangannya yang buruk. Kalau sudah diporsikan seperti ini, maka investasikan. Berani bermimpi besar setelah pensiun itu kehidupan seperti apa yang teman-teman akan jalani. Ini adalah impian saya yang sudah menjadi kenyataan dan saya tinggal di rumah ini. Saya berdua dengan istri saya di rumah ini tinggal, pindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya bersama istri saya karena ketiga anak saya tidak di rumah lagi, sudah masing-masing hidup mandiri dan saya menikmati kehidupan setelah pensiun. Berani bermimpi besar. Kehidupan itulah yang saya idam-idamkan sejak saya muda dan alhamdulillah teman-teman atas izin Allah, atas ridho Allah melalui Herbalife. Saya mendapatkan ini semuanya dan saya hidup bahagia, hidup saya berkelimpahan, saya sehat dan bugar. Berani bermimpi besar, teruslah teman-teman belajar, terus belajar dan jangan lupa terapkan ilmunya. Lakukan terus, dan lakukan terus. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa sukses bila kita memiliki semangat untuk mau belajar hal yang baru dan berjuang. Semua akan berupa manis pada akhirnya. Kuncinya hanyalah yakin saya bisa meraihnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Coach Dika. Sekarang sudah 15, 16 lebih 6 menit. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fantastis, luar biasa ya. Baik teman-teman, kita karena keterbatasan waktu kita hanya membuka
3 penanya saja dan prioritas ya kita berikan kepada mereka yang memang berkualifikasi untuk di kelas ini. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Anda yang berhak masuk kelas ini boleh bertanya lebih dulu. Hanya 3 pertanyaan saja. Jangan malu-malu. Karena Speakernya luar biasa, tidak ada yang bertanya. Paham, ngelotok semuanya. Karena begitu saya buka kesempatan buat yang lain, nanti pasti langsung disikat. Ya, jadi kesempatan pertama buat mereka yang memang jatahnya masuk ikut sesi ini. Silakan teman-teman. Tidak ada? Sebentar, oke. Sebentar ya. Oke. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya buka kesempatan 2 penanya. Silakan yang lain yang ingin bertanya. Terpukau semua Pak Epi. Saya mau nanya 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 Pak Epi. Ya, silakan. Nah, kalau saya beberapa melihat ya member-member di kategori kelas ini, mereka sering suka mungkin ya pertama ngatasin orang yang sifatnya sering ragu, ya terus udah niat, tatanya akhirnya ditunda, nah gitu kan. Jadi pertama udah punya mimpian besar, tapi seiringnya berjalan akhirnya ragu, terus nunda-nunda aja gitu. Nah mungkin punya tips nih untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Umi. Teman-teman semuanya, ada yang namanya punya impian besar atau punya impian. Ada yang punya keinginan. Kalau impian itu tidak bisa berubah sebelum mendapatkannya. Kalau keinginan bisa berubah-ubah. Sama halnya apa bedanya yang namanya hemat dengan pelit. Nah, kamu mah pelit. Kagak, saya mah hemat, gitu kan. Kamu mah pelit banget deh. Kagak, saya mah hemat. Apa bedanya hemat dengan pelit? Kalau pelit tidak mau mengeluarkan padahal itu adalah yang dibutuhkan. Contoh, pertanyaannya, STS itu penting tidak? Dibutuhkan tidak? Penting. Dibutuhkan, punya uangnya nggak punya, tapi nggak beli tiketnya. Itu namanya pelit. Nah, ya, itu namanya pelit. Berikut. Saya tidak bisa DMO karena tanita saya rusak. Saya harus beli lagi, harganya 1.750.000. Ada nggak uangnya? Ada. Beli atuh. Kemudian belilah tanita 1.750.000. Kata keluarganya, kamu itu ya, itu suruh beli baju untuk anaknya entar. Beli timbangan, kamu beli. Itu namanya bukan royal, tapi itu adalah namanya hemat. Untuk menonton tidak dikeluarkan, untuk makan-makan tidak dikeluarkan, untuk beli kerudung, beli apapun tidak dikeluarkan. Tetapi kalau beli tanita itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang namanya pelit tidak membeli, padahal itu dibutuhkan. Kalau orang hemat membeli sesuai dengan yang dibutuhkan dan tidak dibeli
hal-hal yang tidak dibutuhkan. Sama, kalau impian itu tidak pernah berubah sampai betul-betul diraihnya. Kalau keinginan, Umi pakai mobil baru mereknya Honda. Ya, Hondanya bagus panjang. Saya nggak jadi deh impian saya beli mobil Kijang. Saya maunya kayak Umi mobilnya Honda. Itu bukan impian, itu adalah keinginan. Lihat Pak Epi pakai mobil BMW, saya pakai inginnya mobil BMW. Kemudian lihat Kak Norlita, mobilnya Mercy, saya ingin mobilnya Mercy. Itu adalah keinginan, bukan impian. Oleh karena itu, impian itu pegang tadi teman-teman ya, impiannya apa? Impiannya apakah levelnya apa? Pegang teguh dan itu harus diraih. Kalau memang ibundanya, apa yang akan diberikan kepada ibundanya dan foto itu pegang terus. Kalau untuk anak-anak, lakukan sampai dengan diraihnya impian itu. Sekarang pertanyaan, bagaimana kalau orang itu sudah bermimpi atau sudah semangat tiba-tiba malas dan itu ini. Teman-teman, kalau kita baca buku, nah saya baca buku. Kalau kita baca buku itu ada yang namanya buku cerita, buku hiburan, contoh novel, contoh komik, ya, contoh buku-buku fiksi itu boleh dibaca sekilas saja. Ada namanya buku ilmu pengetahuan, itu untuk menambah wawasan. Tetapi kalau buku yang namanya buku terapan, seperti apa? Seperti tadi yang saya sampaikan. Buku namanya buku karangan David J. Schwartz itu adalah buku terapan. Buku karangan Stephen Covey itu adalah buku terapan. Buku yang ditulis oleh Napoleon Hill itu adalah buku terapan. Fokus grup itu adalah terapan. Kalau tidak diterapkan, nih ya teman-teman, kalau tidak diterapkan maka pikiran kita akan terjadi yang namanya saturated. Saturated itu kalau ini adalah teh, ya, dimasukkan 1 sendok gula, kemudian diaduk, maka gula pasirnya tidak kelihatan lagi. Dimasukkan lagi 1 sendok lagi, diaduk lagi, tidak terlihat lagi. Diambil lagi 1 sendok lagi, diaduk lagi, tidak terlihat lagi. Diambil lagi 1 sendok lagi, kenapa tidak larut-larut? Karena sudah jenuh. Karena sudah jenuh, si gula itu tidak bisa larut lagi. Sama, kalau kita ikut fokus grup yang pertama, main-main. Nggak apa-apa, nanti juga ada yang kedua. Ikut lagi yang kedua. Ternyata nggak serius saja, nggak diterapkan, PR nggak dikerjakan, tidak dilakukan. Yang ke-33 juga seperti itu. Teman-teman ingat, di 34, di 35, di 36 akan terjadi yang namanya saturated. Saya menyarankan lebih baik berhenti dari fokus grup. Istirahat. Ya, istirahat, jangan lakukan karena akan terjadi saturated. Ketika siap melakukan apapun yang terjadi, masuk lagi. Sama dengan baca buku. Contohnya Lika, ya, Lika ini adalah membaca buku, tetapi tidak diterapkan. Saya pengen ikut ceramah Pak Evi-nya aja, tapi tidak menerapkan bukunya. Ingat Lika, buku yang dibaca, yang dipelajari itu jangan pernah dibaca lagi, akan terjadi saturated. Maka Lika harus mengganti buku baru untuk diterapkan. Setelah bangkit boleh menggunakan buku ini. Contoh Lika ini ada sebuah kendala. Nah ya contoh. Apakah dengan ilmu yang saya sampaikan tadi bisa diraih? Di sini ada namanya Lika. Ada sebuah kendala bermasalah dengan keuangan, saya tidak menyebutkan uangnya itu. Uang itu adalah hilang sekian. WA ke saya tengah malam. Pak Mentor, gitu kan, gitu ya. Terus saya telepon beliau, ya, telepon. Bagaimana caranya gini, kemudian tidak berhasil, daripada menangisi yang sudah hilang. Lakukan yang saya sampaikan adalah yang sesuai dengan yang diajarkan di buku, yang sesuai dengan yang dipelajari. Coba sekarang saya minta Lika.
Saya minta Lika, betulkah terjadi seperti itu dan melebihi yang didapatkannya dengan apa yang sudah hilangnya? Coba saya pengen dengar langsung dengan Coach Lika, WTL saya. Ya, terima kasih Pak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul kata Pak Evi, kemarin Oktober tanggal 6 itu tabungan saya kebobol, alhamdulillah lebih. Kemarin itu saya bilang ke Pak Evi 9, tapi itu 9 juta. Tapi alhamdulillah kata Pak Evi, biarlah yang hilang, biar buat sedekahnya Lika. Tapi lakukan apa yang dipelajari sama Lika gitu. Alhamdulillah saya pelajari terus mengikuti afirmasi apa yang diajari Pak Evi di buku bedah dan visualisasi afirmasi, bilangnya 19, alhamdulillah kembali lagi lebih. Kemarin itu yang November bulan 6 itu lebih, dapat 24 juta. Sebelumnya dua minggu setelah hilang itu dapat berapa ya, 9 ya 20 jutaan lebih. Ya, jadi di bulan November dapat 24 juta, di bulan Oktober dalam waktu 3 minggu dapat 20 juta lebih. Betul ya begitu ya Coach Lika? Baik. Coach Lika, terima kasih. Teman-teman seperti itu. Jadi yang saya sampaikan bukan rekayasa saya, tetapi itu adalah hasil dari yang namanya library research. Kumpulan dari ilmu-ilmu tokoh-tokoh yang terkenal yang dituangkan dalam buku dan bukunya diakui di seluruh dunia. Teman-teman kalau mau terapkan ilmu itu, teman-teman konsultasikan terus dan fokus grup menyiapkan yang namanya bedah buku atau book club bagi teman-teman yang ingin menerapkan bukunya, menerapkan ilmunya dan diterapkan ke dunia bisnis dan sudah banyak yang bisa menembus batas. Sebagai informasi dari catatan yang kirim ke saya ada yang sudah beli ruko, ada yang sudah beli NC bukan sewa lagi. Ada yang sudah punya tabungannya sekarang 2,4 miliar, ada yang sudah punya rumah, dan perubahan-perubahan lain yang sudah dijapri ke saya. Ya, total transaksi sampai dengan saat ini selama 1 bulan, sebentar teman-teman ya, selama 1 bulan 1 bulan 15 hari. Selama 1 bulan 15 hari totalnya adalah 5,8 miliar ditambah 1,7 adalah 7,5 miliar dalam waktu 1 bulan 15 hari. Jadi memang betul-betul buku itu kalau diterapkan dengan baik dan dibimbing pasti ada hasilnya. Tetapi kalau tidak diterapkan, fokus grup juga ilmunya tidak diterapkan, tugasnya tidak diterapkan, maka akan terjadi saturated, lemah semangat itu. Itu jawaban saya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Umi dan saya yakin itu pertanyaan kita semuanya sekaligus dengan contoh dari panelis Coach Lika. Terima kasih, saya kembalikan kepada Coach Dika. Baik ya, karena waktu juga yang membatasi pertemuan kita pada kesempatan ini, teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas responnya yang luar biasa. Kita ucapkan terima kasih kepada mentor kita Pak Evi yang sudah berkenan memberikan waktunya, atensinya ya untuk membimbing kita semua pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Untuk teman-teman yang berkualifikasi di sesi ini, semoga ya ini adalah sesi spesial coaching terakhir. Next ya teman-teman bisa bergabung di kelas grup coaching ya 1000 ya di bulan depan. Itu saja, kita tutup sesi yang luar biasa ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Ya, dari Umi, apakah ada tambahan sebelum diakhiri? Enggak Bang Nika, cukup, saya lagi di pom bensin soalnya. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Di pukul 16 sore setelah break asar kita akan mengikuti ya sesi coaching grup coaching 1500 bersama mentor kita Dr. Lia Listiawati.
kepada para TL dan WTL, pastikan Anda dalam 30 menit ini menjapri para anggota di timnya yang berkualifikasi. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Presidensi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.